Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa faddalahu ala katsirin mimman khalaqa bil in'ami wa takrim fa in istaqama ala ta'atillah istamarra lahu hadha tafdilu fi jannatin na'im wa illa rudda fil hawani wal 'adabil alim. Ashhadu an la ilaha illallah wa huwal khallaqul 'alim wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh syahida lahu rabbuhu biqawlihi wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wassallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi alladhina saru ala al-nahjil qawim was-siratal mustaqim wa sallama tasliman katsiran mazidan amma ba'du. Fa ya ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang pertama, marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Karena hanya orang-orang yang bertakwa yang akan Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surganya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Maka bersegeralah menuju keampunan Allah Subhanahu wa taala dan surganya Allah Subhanahu wa taala yang seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan
hanya untuk orang-orang yang bertakwa, uiddat lil muttaqin. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 3 hal yang Allah Subhanahu wa taala haramkan bagi seorang mukmin atas mukmin yang lainnya. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu muslim 'ala al-muslim haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Setiap muslim diharamkan atas muslim yang lainnya darahnya, hartanya, dan juga kehormatannya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala haramkan untuk menumpahkan darah seorang muslim tanpa hak, di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'anul Karim, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'an. Barang siapa yang menumpahkan darah seorang mukmin atau seorang muslim bukan sebab karena dia membunuh seorang muslim atau membuat kerusakan di muka bumi, maka dia sama saja telah membunuh seluruh manusia di muka bumi ini. Kemudian dipertegas dalam hadis Nabi Muhammad SAW, qatlul mu'min a'dham 'indallah min zawalid dunya. Membunuh seorang mukmin dosanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan menghancurkan dunia ini, dibandingkan melenyapkan dunia ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah Allah Subhanahu wa taala memelihara darah seorang mukmin, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan membunuh satu orang mukmin itu sama dengan membunuh mukmin yang lainnya di seluruh dunia. Bahkan dosanya lebih besar daripada melenyapkan dunia ini. Namun ada 3 hal yang di sana, yang dimana dibolehkan seorang mukmin untuk mendapat hukuman atau ditumpahkan darahnya. Di dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu imri'in muslim illa bi ihda thalathin. Tidak halal darah seorang mukmin kecuali disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama, as-sayyibu zani, seorang yang berzina, seseorang yang sudah menikah kemudian ia berzina, maka orang ini boleh mendapatkan hukuman rajam hingga ia meninggal dunia, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah merajam Ma'is dan wanita Al-Ghamidiyah radhiyallahu anhuma. Kemudian yang kedua, an-nafsu bin nafsi, seseorang yang membunuh saudaranya tanpa hak, maka ini juga boleh mendapatkan hukuman atau ditumpahkan darahnya, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatl. Wahai orang-orang yang beriman, telah ditetapkan atas kalian hukuman qisas pada pembunuhan. Al-hurru bil hurri, orang yang merdeka dengan orang yang merdeka. Wal 'abdu bil 'abdi, dan orang yang bebas dengan orang yang, wal 'abdu bil 'abdi, dan hamba dengan hamba. Wal untha bil untha, dan wanita dengan wanita. Kemudian yang ketiga, at-tarik li dinihi al-mufariq lil jamaah, orang yang murtad dari agama Islam atau orang yang keluar dari agama Islam dan mengasingkan diri dari jamaah kaum muslimin, maka orang tersebut diperbolehkan untuk mendapatkan hukuman sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, man baddala dinahu faqtuluhu, barang siapa yang murtad atau keluar dari agama Islam, maka ia diperbolehkan untuk mendapatkan hukuman atau ditumpahkan darahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari fitnah tertumpahan darah sesama muslim. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan muslim atas muslim yang lainnya al-mal atau hartanya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, dan janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan kebatilan. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita semua akan hal ini, akan fitnah harta? Karena sesungguhnya fitnah hartalah yang akan menimpa umat Nabi Muhammad SAW. Sesuai hadis Nabi Muhammad SAW, inna likulli ummatin fitnah wa inna fitnata ummati al-mal. Karena sesungguhnya setiap umat ini akan mendapatkan cobaan, akan mendapatkan fitnah, dan fitnah yang akan menimpa, cobaan yang akan menimpa umatku adalah harta, berkaitan dengan harta. Di mana saat ini banyak hal atau fenomena yang terjadi, manusia tidak peduli dengan harta yang haram. Mereka menumpuk kekayaannya, menumpuk hartanya, tidak peduli harta itu
kekayaan itu diambil, apakah dari harta yang haram, apakah yang halal. Dan hal ini tentunya senada sebagai bentuk perwujudan sabda atau Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam firman-Nya, dalam hadisnya, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadhal mal amin halal amin haram. Akan datang suatu zaman di mana manusia tidak peduli dengan harta yang ia dapatkan, tidak peduli dengan harta yang ia ambil, yang ia kumpulkan. Amin halal amin haram. Apakah harta itu dari yang halal, apakah harta itu dari yang haram? Bahkan disebabkan dengan harta, manusia tidak peduli dengan muamalahnya. Manusia melakukan kezaliman, melakukan transaksi riba, melakukan transaksi riba atau ghoro dan lain sebagainya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba." Wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkan sisa riba. Namun masih saja kita bergelimangan dengan riba. Bukankah transaksi-transaksi yang ada di sekeliling kita semuanya transaksi yang banyak dikelilingi oleh riba, yang banyak diselimuti oleh transaksi-transaksi riba. Kemudian karena sebab harta, manusia melakukan kezaliman terhadap sesama manusia. Bukankah Nabi Muhammad SAW telah menegaskan di dalam hadisnya, "Ya ibadi, inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman." Wahai umatku, sesungguhnya aku jadikan kezaliman haram atas diriku dan juga haram pada diri kalian semua. Fala tadzalamu, dan janganlah kalian saling menzalimi. Namun apa yang terjadi? Manusia tetap saja melakukan transaksi-transaksi yang tidak Allah Subhanahu wa taala ridhoi, seperti riba, ghor dan lain sebagainya. Manusia tetap saja melakukan kezaliman terhadap manusia yang lainnya. Bahkan disebabkan dengan harta, manusia tidak peduli dengan hak-hak sesama muslim, mengambil harta sesama muslim. Yang miskin memiliki kebiasaan mencuri, yang kaya memiliki kebiasaan yang korupsi. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma." Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan dipotong tangannya. Dan ditegaskan dalam dalam hadis Nabi Muhammad SAW, la yahillu li imri'in an ya'khudha mala akhihi bighairi haqqi. Tidak halal bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim untuk mengambil harta saudaranya tanpa hak atau tanpa seizin dari saudaranya. Allah Subhanahu wa taala telah banyak mengatakan, telah banyak menegaskan dalam firman-Nya dalam Al-Qur'anul Karim. Bahkan dipertegas dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Namun apa yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad SAW, mereka tidak peduli. Mereka tidak peduli akan hal ini. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah banyak mengatakan, banyak ayat yang Allah katakan dalam Al-Qur'anul Karim, afala ta'qilun. Allah telah berikan akal kepada manusia, apakah kalian tidak gunakan akal itu? Afala tatafakkarun. Allah berikan manusia akal, apakah kalian tidak gunakan akal itu? Apakah kalian tidak berpikir? Maka sungguh benarlah firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan bahwasanya ketika akal manusia tidak diisi dengan ilmu syar'i, tidak diisi dengan pelajaran-pelajaran agama, tidak diisi dengan ilmu agama, maka manusia sama saja dengan seperti binatang. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Allah Subhanahu wa taala ciptakan banyak sekali di antara manusia penghuni neraka jahanam dari golongan jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Dia memiliki hati tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Allah Subhanahu wa taala berikan mata, dia memiliki mata tapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Memiliki mata tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walahum adhanun la yasma'una biha. Dan Allah berikan kedua telinga namun tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ulaika kal an'am bal hum adall. Maka mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada binatang. Ulaika humul ghafilun. Mereka adalah orang-orang yang lalai. Itulah di antara manusia yang Allah Subhanahu wa taala berikan akal namun tidak digunakan akalnya, tidak diisi dengan ilmu-ilmu agama atau tidak diisi dengan ilmu-ilmu syar'i. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari fitnah harta. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, irduhu, kehormatannya. Allah Subhanahu wa taala jadikan haram bagi seorang mukmin kepada mukmin yang lain untuk menjatuhkan kehormatan saudaranya. Kita mulai membiasakan diri kita untuk menjaga kehormatan saudara kita, dari menjauhkan saudara kita dari keburukan lisan dan tangan kita.
Kenapa dari lisan? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wailun likulli humazatin lumazah. Tercelalah, celakalah bagi orang yang suka mengumpat dan juga suka mencela. Bahkan dipertegas di ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhonn. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kalian sikap suka berprasangka buruk. Inna ba'da dhanni itsm. Karena berprasangka buruk merupakan bagian dari dosa. Wala tajassasu, dan janganlah kalian mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan juga janganlah saling menggunjing sesama kalian. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kalian mau memakan bangkai saudara kalian sendiri? Wattaqullah, innallaha tawwabur rahim. Innallaha tawwabur rahim. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah 3 hal yang Allah Subhanahu wa taala haramkan kepada mukmin atas mukmin yang lainnya. Yang pertama, darahnya tidak boleh untuk ditumpahkan. Kemudian hartanya, dan juga yang ketiga kehormatannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala hindari kita dari 3 hal ini. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa huwal khallaqul 'alim wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Syahida lahu rabbuhu biqawli wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa barik 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi kulli buldan. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Palestina wa fi kulli makan wa fi kulli buldan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.